Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah dasar-dasar bimbingan. Hari ini kita akan membahas mengenai bidang pengembangan bimbingan konseling dalam konteks pribadi, sosial, belajar, dan juga karir. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan tercapai pada pertemuan hari ini, diantaranya mahasiswa mampu untuk memahami 4 bidang BK, baik itu pribadi, sosial, belajar, dan karir, juga mampu mengidentifikasi masalah dalam tiap bidang, serta mampu mengaitkan dengan kehidupan mahasiswa. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai hakikat bidang pengembangan BK. Hakikat bidang pengembangan dalam bimbingan konseling lebih menekankan pada individu, yang mana individu harus mampu berkembang secara holistik atau menyeluruh, tidak hanya pada satu aspek saja. BK bertujuan untuk mengembangkan individu baik dalam aspek emosi, relasi, akademik, maupun karir. Dalam aspek pribadi atau aspek emosi, ini berkaitan dengan pemahaman diri, pengendalian emosi, ataupun kepercayaan diri. Adapun terkait dengan aspek sosial atau relasi, berkaitan dengan kemampuan individu untuk berinteraksi, berempati, bekerja sama, ataupun berkomunikasi. Lalu dalam aspek belajar atau akademik, berkaitan dengan keterampilan seseorang untuk mampu belajar, untuk eh, motivasi, ataupun juga terkait dengan prestasi-prestasi akademik. Lalu aspek masa depan atau karir ini berkaitan dengan perencanaan karir. Bagaimana kemudian individu bisa memiliki pemahaman terkait dengan minat bakat dan juga pengambilan keputusan berkaitan dengan masa depan. Keempat aspek yang telah disebutkan ini tentu harus berkembang secara seimbang karena ia saling berkaitan satu sama lain. Nah, tentu fokusnya juga ditekankan pada potensi individu. Masalah yang muncul pada salah satu bidang yang telah disebutkan ada emosi, relasi, akademik, ataupun karir. Ketika terdapat masalah dalam satu bidang, ini tentu bisa berdampak pada bidang lain. Saya beri contoh misalnya ketika ada siswa yang mengalami masalah keluarga. Masalah keluarga ini bisa dikaitkan dengan aspek pribadi. Tentu itu akan berdampak kepada mahasiswa menjadi tidak fokus dalam belajar, yang artinya ini berkenaan dengan aspek akademik. Atau contoh lainnya ketika kita mendapati seorang siswa yang memiliki kesulitan dalam bersosialisasi, yang berkenaan dengan aspek sosial. Nah, kesulitan bersosialisasi ini tentu mampu menurunkan kepercayaan dirinya yang berkaitan dengan aspek pribadi dan juga akan menghambat, ya, akan menghambat terkait dengan kerja-kerja siswa tersebut di kelas, yang artinya nanti bersinggungan dengan aspek belajar. Jadi fokus utama bimbingan konseling ini sebenarnya adalah untuk mengoptimalkan potensi individu, tidak hanya untuk menyelesaikan masalah saja. Jadi BK itu seperti yang telah saya sebutkan sebelum-sebelumnya di mata pertemuan sebelumnya, BK ini sebenarnya membantu peserta didik itu untuk mengenali kekuatan ataupun kelemahannya seperti itu. Ya, contohnya ketika kita melihat ada siswa yang memiliki bakat dalam menggambar, ya diarahkan untuk mengembangkan potensi tersebut sebagai sebuah peluang karir seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya bidang kita bahas satu persatu dari bidang pribadi. Jadi bidang pribadi ini
di dalam bimbingan konseling berfokus pada pemahaman dan juga pengembangan diri individu secara internal. Pertanyaan utama yang muncul berkaitan dengan bidang pribadi ini terkait dengan pertanyaan siapa saya atau bagaimana saya memahami diri saya, apa kelebihan dan kekurangan saya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini mencakup bagaimana kemudian kita membangun kesadaran terhadap kelebihan ataupun kekurangan, juga minat, kepribadian atau nilai yang dianut seperti itu. Tujuannya agar individu ini mampu menerima diri secara lebih realistis, bukan kemudian membandingkan dirinya secara berlebihan dengan orang lain seperti itu. Ada juga aspek-aspek penting lainnya di dalam bidang pengembangan pribadi ini. Di antaranya adalah aspek pengelolaan emosi atau juga aspek pembentukan kepercayaan diri. Nah, seorang individu ketika dia belajar, ya, individu kemudian belajar mengenali emosinya seperti rasa marah, rasa cemas, eh, rasa takut, dan dia juga harus kemudian belajar mengelolanya, mengelola emosi-emosi yang muncul itu dengan cara-cara yang sehat, ya. Ini berkaitan dengan pengelolaan emosi. Contohnya ketika misalnya ada siswa yang mudah sekali overthinking, dia merasa cemas yang berlebihan saat presentasi atau mungkin takut salah berbicara di kelas. Ya, ini ya, bagaimana kemudian dia harus mengenali emosi-emosi yang muncul pada saat dalam kondisi tersebut. Nah, atau misalnya ada mahasiswa yang mungkin merasa dirinya itu kurang pintar, ya, sehingga akhirnya dia tidak berani untuk mencoba hal-hal baru. Artinya ini kan ada masalah yang berkaitan dengan rendahnya kepercayaan diri. Nah, peran WK di sini adalah membantu individu untuk memahami, menerima, dan juga nantinya mengembangkan dirinya secara positif. Kita, konselor atau bimbingan konseling ini tidak berupaya untuk mengubah individu menjadi orang lain, tetapi tujuannya adalah untuk membantu individu menjadi versi yang terbaik dari dirinya sendiri, seperti itu. Ya, tadi misalnya case-nya adalah siswa yang mungkin tidak percaya diri ketika apa presentasi. Jadi dibantu terlebih dahulu untuk mengenali perasaan emosinya, apa yang muncul, perasaan cemas, perasaan takut, dan bagaimana kemudian mengelolanya secara sehat. Artinya ketika mendapati seorang siswa atau mahasiswa yang seperti itu, yang tidak percaya diri, maka kemudian dia harus dilatih, ya, dilatih mungkin dalam sesi-sesi konseling untuk mengenali apa sebenarnya yang dimiliki selain kelemahan tadi, rasa takut, rasa cemas seperti itu. Kelebihannya atau kekuatannya seperti apa supaya nantinya dia akan berani tampil. Sehingga dengan demikian individu akan mampu lebih stabil secara emosional seperti itu, bisa akhirnya muncul kepercayaan dirinya dan punya konsep diri yang lebih sehat karena boleh jadi tadi dia ketika muncul ketakutan, rasa cemas, ada konsep diri yang salah pada dirinya seperti itu. Oke, selanjutnya berkaitan dengan, nah ini beberapa contoh masalah pribadi, ya. Misalnya terkait dengan rendah diri, krisis identitas, stres emosional, ya. eh Contohnya ketika misalnya ada siswa yang minder, ya, minder karena latar belakangnya, latar belakang ekonominya mungkin, atau asal daerahnya, atau mungkin merasa kemampuan akademiknya kurang, atau bingung dengan tujuan hidupnya, nanti setelah lulus mau jadi apa, atau stres misalnya saat ada tugas yang menumpuk, ada deadline, ada ekspektasi yang tinggi dari orang sekitar seperti itu. Nah, di sini peran BK adalah membantu mahasiswa untuk memahami akar masalahnya itu seperti apa, ya. Dan juga membantu untuk mengembangkan strategi coping
ya, strategi coping yang sehat seperti itu. Jadi mahasiswa diajak untuk menyadari bahwa masalah-masalah yang muncul terkait dengan mungkin rendah diri, krisis identitas, stres emosional, yang nanti kaitannya mungkin dengan tugas dan lain sebagainya, atau terkait dengan fase-fase perkembangannya, itu adalah sesuatu yang wajar dalam proses perkembangan. Tetapi tetap dia harus dikelola dengan baik, seperti itu. Kemudian ada bidang sosial. Nah, bidang sosial ini penekanannya adalah bahwa ya kita individu itu adalah makhluk sosial yang tidak mungkin bisa hidup sendiri, pasti selalu membutuhkan orang lain. Jadi berkaitan dengan interaksi kita dengan orang lain karena kita adalah makhluk sosial seperti itu. Nah, fokus utamanya ini berkaitan dengan kemampuan berinteraksi, berkomunikasi, atau membangun hubungan yang sehat seperti itu. Termasuk juga bagaimana individu memiliki kemampuan untuk memahami norma-norma sosial, ya, beradaptasi dengan lingkungan, memahami perbedaan kerja sama dengan dalam suatu kelompok seperti itu. Nah, aspek yang penting dalam bidang sosial ini meliputi eh, beberapa hal, ya. Ada berkaitan dengan penyesuaian diri, berkaitan juga dengan empati dan juga komunikasi yang efektif. Kalau kita bicara tentang penyesuaian diri, ya ini berkaitan dengan bagaimana kemampuan individu itu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, ya, misalnya lingkungan di kampus, lingkungan pertemanan yang baru, lingkungan budaya yang baru, seperti itu. Atau ya kalau bicara tentang empati ini bagaimana kita memahami perasaan dari sudut pandang orang lain. Lalu ada juga terkait dengan aspek komunikasi. Bagaimana cara kita menyampaikan pendapat dengan jelas, dengan lugas, tanpa ada apa namanya tendensi untuk misalnya menyakiti orang lain seperti itu. Oke. Eh, nah, di dalam bidang sosial ini peran BK itu adalah membantu individu untuk bisa mengembangkan keterampilan sosialnya, sehingga individu itu mampu membangun relasi yang lebih sehat, ya, bisa lebih percaya diri dalam berinteraksi dan juga mampu beradaptasi dengan berbagai situasi sosial. Oke. Kemudian ini beberapa contoh masalah sosial, misalnya terkait dengan konflik pertemanan, muncul mungkin ada salah paham dengan teman seperti itu, atau terkait dengan isolasi sosial, misalnya ada keinginan untuk menarik diri dari pergaulan karena merasa tidak diterima dalam kelompok seperti itu. Kemudian juga terkait dengan kesulitan berkomunikasi, takut berbicara di depan umum, takut menyampaikan pikiran atau gagasannya dengan jelas seperti itu. Nah, eh, kembali lagi bahwa peran BK ini adalah membantu untuk individu bisa menyeimbangkan tadi hal-hal tersebut, misalnya terkait dengan nilai budaya, dengan keterampilan sosial, sehingga dengan nilai-nilai budaya yang dia anut, dia tetap bisa kemudian menampilkan perilaku-perilaku yang sopan, tetapi tetap mampu kemudian berkomunikasi dengan berani, seperti itu, berkomunikasi dengan lugas, tanpa kemudian juga menyakiti misalnya pihak lain, dan juga bisa membangun relasi yang sehat, seperti itu. Selanjutnya ada bidang belajar, jadi terfokus pada bagaimana cara belajar, kebiasaan belajar, dan juga manajemen waktu. Nah, bidang belajar ini berfokus pada pengembangan kemampuan akademik, ya, berfokus pada pengembangan kemampuan akademik secara lebih optimal melalui cara-cara belajar yang tepat. Dalam artian kita tidak hanya dalam tanda kutip rajin belajar, tetapi bagaimana cara individu itu bisa belajar dengan efektif sesuai dengan gaya belajarnya yang tepat. Nah, ini juga nanti
mencakup tentang misalnya pemahaman terkait dengan kebiasaan belajar tadi, terkait dengan strategi belajar, ataupun juga nanti terkait dengan pengelolaan waktu seperti itu. Nah, aspek pentingnya, aspek pentingnya ini meliputi ini motivasi, motivasi belajar, strategi belajar, dan juga disiplin akademik. Motivasi belajar ini ya berkaitan dengan dorongan internal untuk kita belajar, bukan belajar karena ada tugas, tapi memang keinginan untuk menambah wawasan seperti itu. Kemudian strategi belajar, ya teknik-tekniknya seperti misalnya, oh ketika belajar saya selain membaca ya saya bisa buat rangkuman, bisa buat mind mapping, seperti itu. Kemudian juga disiplin akademik, ya ini bagaimana kemudian berkaitan dengan konsistensi dalam misalnya mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas tepat waktu, hadir tepat waktu di sekolah, mematuhi peraturan-peraturan akademik yang berlaku, seperti itu. Oke, kemudian, nah di sini jadi BK itu eh, ya perannya adalah membantu siswa atau mahasiswa untuk menemukan pola belajar yang lebih efektif dan berkelanjutan. Nah, ini contoh-contoh masalah belajar ya. Jadi masalah belajar, ya masalah belajar itu kan adalah hambatan dalam proses akademik yang nantinya bisa mempengaruhi hasil atau prestasi siswa seperti itu ya. Contoh misalnya malas belajar. Jadi misalnya terjadi karena kurangnya motivasi atau tujuan yang jelas. Ini belajar ini untuk apa? Misalnya dia harus mau belajar mata pelajaran ini untuk apa? Dia nggak punya tujuan yang jelas, begitu akhirnya menjadi malas belajar. Tapi kalau orang sudah punya tujuan yang jelas, biasanya dia akan lebih kemudian determinan, lebih lebih apa? Lebih konsisten dalam mempelajari sesuatu karena sudah punya tujuan yang jelas. Tidak fokus ya ini misalnya karena pengaruh gadget. Jadi kita mudah terdistraksi karena ada HP, mungkin ada media sosial seperti itu. Kemudian masalah-masalah belajar lain misalnya prestasi yang menurun, nilainya tidak stabil atau semakin menurun dari waktu ke waktu seperti itu. Nah, contoh real yang paling sering terjadi, terutama misalnya pada mahasiswa ini biasanya berkaitan dengan masalah-masalah misalnya prokrastinasi, ya, menunda-nunda tugas hingga mendekati deadline. Nah, ini yang terjadi apa dampaknya biasanya kan tugas yang dikerjakan itu jadi hasilnya itu kurang maksimal seperti itu. Atau sulit memahami materi karena mungkin metode belajarnya tidak sesuai ya. Misalnya ada yang senang belajar itu sambil mendengarkan musik misalnya atau sambil mendengarkan rekaman suaranya seperti itu. Atau ya dia hanya sekedar membaca tanpa memahami apa isi dari yang dia baca. Lalu kemudian nilai yang menurun, misalnya, kenapa bisa menurun nilainya? Mungkin karena kurang persiapan, jarang belajar, kemudian tidak aktif di kelas, seperti itu. Oke. Jadi BK di sini membantu untuk mengidentifikasi ini penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Lalu kemudian dibantu mengembangkan strategi belajarnya sehingga siswa ataupun mahasiswa bisa kembali fokus untuk meningkatkan prestasinya. Selanjutnya ada bidang karir. Nah, bidang karir ini berkaitan dengan perencanaan masa depan ya. Perencanaan masa depan, pengambilan keputusan terkait dengan pekerjaan atau profesi. Pertanyaan yang muncul dalam bidang karir ini ya berkaitan dengan misalnya apa yang ingin saya capai? Akan menjadi apa saya ke depan seperti itu. Kalau kita bicara tentang bidang karir. Jadi ini mencakup juga terkait dengan bagaimana proses individu mengenali minat, bakatnya, nilai-nilai hidupnya, ataupun peluang karir yang tersedia seperti itu. Tujuannya jelas agar individu punya arah yang jelas, tidak sekedar mengikuti pilihan orang lain seperti itu. Nah, beberapa aspek penting dalam bidang karir ini ya meliputi misalnya terkait dengan pemilihan karir, ya, pemilihan karir ataupun juga pengembangan potensi diri.
Pemilihan karir ini misalnya kita menyesuaikan antara kemampuan diri dengan dunia kerja. Kemampuannya tadi minat bakatnya di bidang apa sesuaikan dengan apa opsi-opsi yang tersedia di dunia kerja atau pengembangan potensi. Jadi meningkatkan keterampilan-keterampilan yang sudah dimiliki dengan eh, karir yang telah dipilih. Kalau kita misalnya senang dengan bidang apa namanya? Mungkin perhitungan, kita memilih karir dalam bidang sebagai akuntan, ya. Maka kemudian walaupun kita sudah menguasai, kita tetap juga harus melakukan pengembangan potensi, jadi meningkatkan keterampilan kita dengan mengikuti mungkin seminar-seminar, lokakarya, pelatihan-pelatihan yang relevan dengan karir yang dipilih, seperti itu. Jadi di sini peran BK adalah membantu individu itu untuk membuat keputusan yang keputusan karir yang lebih realistis dan lebih terencana seperti itu. Jadi kita bantu siswa untuk mengeksplorasi pilihan-pilihan karir berdasarkan data diri yang dia miliki, data diri siswa tersebut atau individu atau klien tersebut, baik itu minat, bakatnya, kemampuannya, dibantu mengeksplorasi pilihan-pilihan karir berdasarkan data-data tersebut. Oke. Jadi dibimbing untuk menyusun langkah-langkah yang konkret, misalnya harus ikut pelatihan apa, magang apa, kursus apa, seperti itu. Dengan demikian nanti klien itu akan lebih siap menghadapi dunia kerja dan punya arah masa depan yang jelas dan terstruktur seperti itu. Nah, ini contoh-contoh masalah karir. Bingung dalam pilihan karir, ya. Tidak punya gambaran pekerjaan setelah lulus nanti jadi apa, ya. Kemudian tidak mengenali potensi, jadi belum paham terkait dengan dirinya sendiri, terkait dengan kemampuannya, terkait dengan minat bakatnya. Atau misalnya salah jurusan, jadi sudah pilih jurusan ini, tapi ujung-ujungnya dia tidak bersemangat karena merasa tidak cocok dengan bidang studi atau jurusan atau prodi yang sedang dijalani, seperti itu. Oke. Ini contoh-contohnya yang nyata yang sering terjadi pada mahasiswa ya. Misalnya dia nggak tahu nanti setelah lulus tuh mau kerja apa. Mau lanjut studi kah atau mau coba bidang-bidang yang lain kah? Atau misalnya ya pilih jurusan karena ikut teman atau keinginan orang tua atau karena mungkin ada tren seperti itu yang dilihat di media sosial seperti itu. Jadi bukan karena pilihan pribadi. Atau ya tidak sesuai minat tadi, akhirnya tidak menikmati perkuliahan karena tidak sesuai dengan minatnya. Dampaknya jelas pada motivasi belajarnya yang akan menurun seperti itu. Nah, kemudian keterkaitan antar bidang. Jadi bidang-bidang BK tadi, baik itu pribadi, sosial, belajar, karir, ini tidak berdiri sendiri, tapi saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Jadi perkembangan individu itu tentu harus dipahami sebagai sebuah kesatuan atau sifatnya itu holistik. Masalah yang mungkin muncul pada salah satu aspek itu seringkali bisa berdampak pada aspek lainnya. Sehingga kita tidak bisa menangani secara parsial seperti itu. Jadi memang harus secara menyeluruh. eh Contoh misalnya ya, keterkaitan antara bidang-bidang ini dalam kehidupan klien. Kita ambil konteks misalnya mahasiswa. Misalnya ada mahasiswa yang memiliki masalah pribadi, dia mengalami kecemasan atau stres, ya pasti akan berdampak misalnya kepada aspek tadi belajar misalnya ya. Misalnya dia jadi tidak fokus, nilainya menurun, seperti itu. Atau misalnya berkaitan dengan mungkin dia punya masalah dalam bidang sosial, punya konflik dengan teman atau mengalami kesulitan dalam bergaul. Nah, ini juga akan berdampak kepada misalnya aspek pribadi, jadi mempengaruhi kepercayaan dirinya, seperti itu. Nah, di sini BK itu harus menggunakan pendekatan yang holistik ya dalam membantu individu. Jadi seorang konselor itu tidak hanya melihat gejalanya saja, misalnya tadi dalam aspek belajar nilainya menurun, tapi juga harus dicari akar masalahnya itu dari aspek mana. Bisa jadi ini dari aspek lain tadi misalnya aspek pribadi karena dia punya kecemasan atau mengalami stres seperti itu. Oke, nah terakhir kita coba simpulkan. Jadi
BK itu mencakup tadi 4 bidang ya. Yang pertama terkait dengan bidang pribadi, kemudian ada bidang sosial, bidang belajar, dan juga bidang karir. Nah, eee, jadi BK itu tidak parsial ya, kita harus melihat klien atau individu itu secara menyeluruh. Nah, eee, seperti yang sudah disebutkan tadi ada 4 bidang, jadi keempat bidang ini tentu merupakan satu kesatuan di dalam kita berupaya memahami perkembangan dari klien atau individu. Tidak ada satu bidang yang dianggap lebih penting dari bidang yang lain, karena semuanya pasti akan saling melengkapi dalam kehidupan, individu, seperti itu. Nah, sehingga kemudian masalah individu itu kita sebagai konselor tidak bisa melihat hanya dari satu sisi saja, ya. Tadi contohnya misalnya prestasi menurun, aspek, belajar atau akademik. Ini boleh jadi bukan karena dia malas misalnya, tapi bisa jadi ada misalnya masalah terkait dengan sosial ya, atau masalah pribadi seperti itu. Jadi kita harus mampu melihat individu itu secara utuh dari latar belakangnya, kondisi emosinya, relasi sosialnya, sampai kepada mungkin tadi bidang karir ya arah masa depannya seperti apa. Oke, baik, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.